Halo sahabat Afi, kembali lagi kita di Yuk Kita Ngopi, Yuk Kita Ngobrolin Psikologi. Bulan ini Yuk Kita Ngopi hadir lagi tentunya dengan tema-tema lainnya yang menarik dan seperti yang mungkin para sahabat Afi sudah tahu atau mungkin para sahabat yang baru nih pertama kali mengunjungi program Yuk Kita Ngopi, ini adalah sebuah program persembahan dari Family Indonesia TV yang mengajak para sahabat Afi untuk bisa mempelajari topik-topik psikologi secara lebih sederhana, lebih santai, dan tentunya lebih relevan dengan para psikolog-psikolog yang ada di AFI. Nah, dan Yuk Kita Ngopi ini akan selalu hadir setiap hari Rabu minggu kedua jam 12 siang di YouTube channel @Familia Indonesia TV. Jadi boleh ditungguin kalau misalnya ada yang ternyata belum sempet nonton di jam 12, boleh nih di-save dulu, nanti bisa nonton episode-episodenya ketika sudah lebih lowong gitu ya, lebih longgar. Dan tentu aja sahabat Afi juga bisa memberikan pertanyaan, memberikan pendapat, atau juga mau menyampaikan diskusi-diskusinya di kolom komen di bawah ini. Oke, nah karena tadi sudah dibahas bahwa hari ini kita juga akan membahas satu topik lainnya yang menarik terkait dengan topik psikologi yang rasa-rasanya topik ini itu ternyata masih ada hubungannya atau kaitannya dengan topik bulan lalu yang kita juga bahas. Nah, kalau misalnya sahabat Afi ada yang nonton di episode bulan lalu, kita bahas soal conflict in couple atau conflict resolution. Nah, mungkin hari ini kita nggak akan fokus di couple, tapi kita mau melanjutkan ketika seandainya kita ngomongin konflik, ngomongin pengalaman yang tidak menyenangkan, tentu sebetulnya kita mau pengalaman itu bisa resolve gitu ya, or at least kita bisa membuat perasaan kita atau diri kita jadi lebih baik setelah melalui momen atau peristiwa itu. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik yang singkat, padat, tapi sulit untuk dilakukan, yaitu adalah forgiveness atau memaafkan. Nah, mungkin tidak hanya dalam konteks konflik aja, tapi, mungkin aja ketika kita punya trauma, punya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, juga atau punya adanya luka-luka, batin terhadap orang, terhadap situasi, terhadap hal-hal di sekitar kita yang bikin kita jadinya sulit nih kayaknya untuk melakukan proses yang satu ini, yaitu memaafkan. Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan psikolog Rinda yang akan kasih tahu sama kita soal seluk-beluknya atau tentang apa itu forgiveness. Nah, udah ada bersama-sama dengan kita psikolog Rinda, seorang psikolog klinis dari AFI yang berpraktik sehari-hari menangani berbagai macam permasalahan, ora dewasa gitu ya, terkait dengan trauma, terkait dengan kecemasan, terkait dengan anger, relasi, juga tentang forgiveness ini sendiri, makanya kita mau tanya-tanya nih sama psikolog Rinda. Hai psikolog Rinda. Halo Kak Putri, selamat siang. Halo. Oke. Apa kabar psikolog Rinda? Baik Kak, Kak Putri gimana kabarnya hari ini? Baik baik, senang sekali bisa ketemu lagi. Jadi kita hari ini mau ngebahas soal satu topik yang menarik ya, psikolog Rinda ya? Iya menarik sih, simple tapi cukup rumit gitu ya. Nah, betul tuh ya. Simple tapi cukup rumit ya, itu tentang forgiveness. Nah, sebetulnya kenapa sih, psikolog Rinda gitu ya, kita tuh hari ini tadi sebenarnya udah sempat kita singgung bahwa ini suatu yang simple tapi rumit. Tapi kenapa sih ini mesti kita bahas padahal kan ini suatu yang sebenarnya common banget kayak emang masih harus perlu dipelajari ya bukannya sehari-hari atau mungkin dari kita kecil kita suka tuh dikasih tahu atau suka diajarin kalau habis mungkin berantem atau bercekcok rebutan sama teman atau sama saudara gitu ya rebutan mainan, "Ayo minta maaf," gitu. Emang kenapa sih memaafkan ini Mas jadi hal yang harus kita proses dan pelajari sampai ketika mungkin sahabat-sahabat Afi juga sudah ada di usia yang dewasa, seperti sekarang? Oke. Iya, jadi sebenarnya selain menyambung dari topik "Yuk Kita Ngopi" sebelumnya gitu ya, yang bikin cukup menarik adalah tadi ya, kita udah sebut beberapa kali kayaknya tuh simple, sederhana, tapi sebenarnya prosesnya tuh cukup kompleks gitu. Kan dalam kehidupan sehari-hari itu ya kadang kita bertemu sama yang tadi misalnya namanya konflik atau mungkin kita ngerasa orang lain berbuat salah nih sama kita gitu ya. Dan itu yang akhirnya ngebuat kita ngerasa marah mungkin, sedih ataupun kecewa gitu. Sampai akhirnya ya kita sebagai manusia kadang nature manusia ya menyimpan dendam gitu, kadang kepikiran dan lain Mmm, sebagainya. Yang ini kan sebenarnya bisa menimbulkan gejala-gejala psikologis lain ya buat kita gitu.
Ya. Nah, makanya, memaafkan ini jadi penting untuk dibahas supaya, tahu juga nggak sesimpel, "Ya udah deh," gitu ya, tapi sebenarnya di dalamnya juga ada, proses dan upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya benar-benar bisa, melakukan yang namanya memaafkan ini, gitu. Oke, jadi memang kayaknya suatu yang sederhana, kita kayaknya terbayangnya udah tahu, tapi kadang-kadang ternyata masih belum sepenuhnya bisa kita lakukan secara tuntas gitu ya, si Mhm, memaafkan ini. Dan makanya kita, pengen bahas hari ini secara sederhana dan semoga juga bisa jadi inspirasi atau jadi insight baru nih ya buat para sahabat Afi, terkait sama, memaafkan ini. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita mau berangkat dulu seperti biasa, kita mau menyamakan persepsi atau kita mau berangkat dengan pemahaman yang sama dulu nih, berkaitan dengan kalau kita ngomongin soal forgiveness atau memaafkan, sebetulnya pemahamannya atau pengertiannya forgiveness sendiri tuh apa sih kalau Rinda? oke. Jadi secara teori atau kayak definitif gitu, sebenarnya memaafkan itu dianggap atau didefinisikan sebagai, upaya kita untuk mengesampingkan perasaan dendam terhadap seseorang atau sesuatu gitu ya, yang telah membuat kesalahan, mungkin bersikap tidak adil atau menyakitkan ke kita, atau istilahnya merugikan kita gitu ya, dan ini dilakukannya secara sukarela dan melalui cara-cara tertentu, gitu. Dan, sebenarnya dalam konteks yang lebih luas memaafkan itu juga nggak berarti terus-menerus ke orang lain gitu, tapi juga bisa nih ke diri sendiri gitu. Mmm, Dan mungkin, mmm, memaafkan itu juga nggak berarti secara definisi gitu ya, nggak berarti kita membenarkan gitu perilaku orang lain yang udah nyakitin kita gitu. Tapi di sini tuh lebih dilihat sebagai kayak upaya untuk membebaskan kita nih dari beban-beban emosi yang nggak enak, kayak misalnya emosi, rasa marah, kemudian rasa sakit, rasa sedih gitu ya, dan dendam-dendam itu sendiri. Gitu Kak Putri. oke. Wah, ini, lumayan dalam ya sebetulnya kalau misalnya kita ternyata, mengetahui definisi dari memaafkan itu sendiri. Jadi, yang pertama tentu kita kan mau melepaskan, tadi ya kata kuncinya bagus banget dari, Mhm, psikolog Linda, kita mau melepaskan emosi-emosi yang tidak nyaman sebetulnya untuk dalam tanda kutip, "memerdekakan" kita dari mhm. perasaan-perasaan nggak nyaman itu. Dan menariknya tadi disampaikan sama psikolog Linda bahwa tidak hanya kepada orang lain yang mungkin menyakiti kita, membuat kita nggak nyaman, tapi juga bisa jadi sama diri kita sendiri. Nah, ini menarik nih ya, sahabat Afi, karena bisa jadi sadar tidak sadar mungkin ada juga momen di mana kita ternyata hurting ourselves gitu, yang kayaknya jadinya Mmm, burden mhm, juga buat diri kita sendiri. Dan, betul. tadi juga ada kata kunci yang, mungkin nanti psikolog ini juga bisa, apa, koreksi kalau misalnya ternyata ada yang kurang, bahwa ada kata sukarela di situ ya. Berarti ini sesuatu yang memang sifatnya harus secara, suka dan rela dilakukan Mhm, oleh individu itu sendiri. Jadi perlu mhm, kesiapan momen di mana, individu tersebut bisa secara sukarela datang dari dirinya sendiri melakukan proses ini, untuk bisa melepaskan tadi emosi-emosi negatif sehingga rasa-rasa nggak nyaman dari pengalaman yang tidak menyenangkan itu, jadi juga bisa terurai dan bisa pulih ya. mhm. Betul Oke, betul sekali. betul betul. Ada kata kunci lainnya juga nggak sih kalau Rinda dari memaafkan ini? Mmm, mmm, kata kuncinya udah tepat sih gitu ya. Tadi mungkin lebih aku memperdalam lagi aja gitu dengan definisi yang aku sampaikan, gitu. Oke oke. Nah, jadi kita mau tahu lebih dalam lagi nih ya, sahabat Afi, soal, apa namanya, proses memaafkan itu. Karena ternyata betul, kayaknya satu kata yang simpel, sangat familiar kita dengar, tapi bahkan ketika kita ketemu atau mendapatkan maknanya tadi, definisinya dari psikolog Rinda tuh ternyata jauh lebih dalam dan ketika suatu yang dalam tuh mungkin prosesnya juga nggak mudah ya. Jadi kita Mhm, mau, mencoba memproses itu. Nah, tapi seringkali, ada beberapa, kasus, case gitu ya atau kondisi kita kan juga tidak menutup kemungkinan atau kita misalnya menemukan lah ya di sekitar kita bahwa kadang-kadang tuh kita, "Ya udahlah ngapain sih kita perlu memaafkan, cukup tahu aja, toh," gitu ya, "toh, udah nggak ketemu lagi misalnya sama orangnya, toh gini-gini aja juga kayaknya
aman-aman aja kok, hidup-hidup aja, kayaknya tetap bisa melanjutkan kehidupan seperti biasanya, masih bisa kerja, masih bisa belajar, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Udahlah, kenapa sih harus sampai memaafkan segitunya? Udahlah, di ini aja, dianggap, udah lewat aja gitu. Sebenarnya kenapa sih psikolog rendah kita tuh penting untuk bisa benar-benar memproses diri kita sampai pada tahap memaafkan. Instead of tadi tuh, beberapa hal yang mungkin sering Mhm kita dengar kayak, "Udahlah, toh kan juga udah nggak ketemu, toh juga udah ini, toh ini itu." Kira-kira kenapa mhm sih? Kenapa penting? mhm mhm, oke. Jadi sebenarnya kan kalau dari contoh yang disebutin Kak Putri tadi, mungkin secara sadar kita ngomong ya kayak, "Ya udahlah, kita juga nggak akan ketemu lagi," dan lain sebagainya gitu ya. Tapi secara nggak sadar, kadang hal-hal itu sebenarnya tuh masih ada tuh istilahnya kayak ngendap gitu di, Mmm, pikiran kita dan itu yang akhirnya mungkin bisa memicu stres buat kita. Nah, jadi sebenarnya memaafkan ini aku suka memandangnya dengan cara bahwa ini tuh kayak, tindakan untuk menyayangi diri sendiri gitu. Tadi ya mmm, yang pertama kan dia bisa menurunkan stres gitu kan dengan kita ngelepasin rasa sedihnya, marahnya gitu. Kita jadi bisa lebih lega nih dan otomatis kalau kita lega kan tingkat stresnya berkurang. Nah, ini juga akan berpengaruh nih sama kondisi kesehatan mental kita gitu yang tadi yang mungkin kita, ada perasaan cemas, kemudian mungkin nggak mood dan lain sebagainya gitu jadi lebih baik gitu kondisi mentalnya, gitu. Terus juga, dengan menurunnya stres ini kan muncul nih perubahan-perubahan positif di diri kita. Misalnya kita jadi orang yang lebih empatik, kita mhm, jadi orang yang lebih tenang, lebih ceria misalnya gitu. Di pekerjaan juga misalnya kita bisa jadi lebih produktif. Jadi kayak lebih ke kondisi kesehatan mental kita sih yang bisa meningkat gitu. Terus juga, mmm kita bisa mengubah fokus hidup kita ke hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Mungkin tadinya kalau misalnya kita belum bisa maafin gitu, kita fokus untuk gimana caranya ya aku bisa balas dendam nih sama orang yang udah nyakitin aku gitu. mmm, Tapi ketika kita belajar untuk memaafkan gitu ya, benar-benar memaafkan, kita nggak lagi mengarahkan fokus atau energi kita ke hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat gitu. Kita bisa jadi lebih fokus sama sebenarnya apa sih cita-cita kita atau mimpi atau tujuan yang pengen kita capai, gitu. Jadi, bisa lebih memahami diri sendiri juga lewat proses memaafkan ini, gitu. Jadi kita bisa, bertumbuh jadi orang yang lebih optimis, orang yang lebih penuh kasih sayang, terutama sama diri kita sendiri, gitu. mmm, Dan, plusnya lagi kita jadi nggak larut nih di dalam, konflik sama orang lain gitu kan. Jadi selain untuk diri sendiri, ada juga loh sebenarnya benefit-nya, untuk dalam relasi interpersonal atau relasi dengan orang mhm, lain. Kita nggak lagi jadi, mungkin hubungannya sama orang itu jauh atau kita terlalu, tadi ya larut banget nih sama konflik yang dialami. mmm, Gitu, karena seringkali, memaafkan ini kan sebenarnya dibutuhkan untuk relasi-relasi yang berkepanjangan atau relasi yang mau kita pertahankan gitu kan, karena kita masih mau temenan sama dia misalnya, oke berarti aku belajar untuk memaafkan dia, mmm. gitu. Jadi, itu sih menurut aku, pentingnya kita belajar nih untuk bisa memaafkan. Oke, jadi kenapa hal ini penting? Karena emang ternyata ada banyak manfaatnya dan poin pertama yang tadi si Lorinda sampaikan tuh menarik banget kalau forgiveness is not for others sebenarnya ya pertama, but it's Mhm, for us, buat diri kita sendiri. Bahwa ketika kita mencoba memproses dan akhirnya bisa memaafkan, ternyata kebaikannya bukan buat orang lain atau bukan buat orang yang ternyata menyakiti kita, tapi buat diri kita sendiri. Pun kalau mhm, ternyata kita menemukan sebenarnya kita yang menyakiti diri kita sendiri, sebetulnya kita juga dibebaskan gitu ya. Jadi yang paling, pertama tadi yang psikolog Rinda sampaikan adalah justru adalah kesejahteraan diri kita, baik secara mhm, fisik maupun secara mental juga. Karena jadinya, apa namanya, nggak menyimpan residu-residu atau perasaan-perasaan nggak menyenangkan itu, sehingga kita juga jadi melanjutkan ke poin yang kedua, jadinya fokusnya tuh bukan sama hal-hal negatif atau kayak, "Aduh kebayang tiap malam kepikiran gimana caranya biar membuktikan, biar balas dendam, biar dia tahu tahu rasa gitu ya. mhm Tapi mhm justru mhm. fokusnya, apa nih, kita bisa moving on untuk diri kita sendiri, jadi lebih baik juga, jadi lebih berkembang juga. Jadi kita nggak stuck di satu, isu atau satu kondisi itu ya.
Mhm, Oke, jadi ternyata sebetulnya, dan tadi yang psikolog Rinda sampaikan, itu juga kadang-kadang kan kita suka merasa ya kalau, "Ah, ngapain sih maafin dia, ogah banget, ih, nggak sudi," gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita memaafkan, bukan, orangnya yang akan merasa lebih baik, tapi justru kitanya yang ngerasa lebih baik. betul, Mungkin sama mhm, orangnya tadi lebih kepada relasinya ya. Jadi kita mhm. juga nggak nyimpen dendam, kalaupun dia masih uring-uringan, kita enggak, kan kita nggak berbeban berat gitu ya, ketika ketemu pun Betul. jadinya nggak terlalu banyak halangan. Oke, meskipun diketahui atau, apakah ketika memaafkan ya, ada pertanyaan dari situ, ketika kita memaafkan tuh sebenarnya kita perlu menyampaikan nggak sih sama orang yang bersangkutan, kalau memang itu kaitannya sama orang lain? Mmm, Perlu nggak mhm. sih psikolog Rinda atau sebenarnya kalaupun enggak, ya yang penting tadi, apakah diri kita sendiri kemudian bisa berdamai dan dealing dengan itu? Mhm. Oke, sebenarnya balik lagi sih ke tujuannya gitu ya. Kan kita Oke. kalau mau melakukan sesuatu tentu kita punya tujuan gitu, termasuk memaafkan ini kan salah satu tujuannya untuk meringankan beban diri sendiri gitu. Tapi, untuk misalnya harus ngomong ataupun enggak gitu kan tujuannya apa, misalnya memang mau menjalin relasi yang baik lagi nih dengan, orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Berarti nggak apa-apa juga, maksudnya kayak mau ngomong, "Oh, aku udah maafin kamu kok," gitu. Itu kan semacam closure gitu jadinya untuk orang tersebut gitu. Sedangkan kalau misalnya dirasa nggak pengen menyampaikan juga, ya itu juga nggak masalah. Jadi balik lagi ke tujuan temen-temen, sahabat Afi, kira-kira, memaafkan itu tujuan akhirnya mau seperti apa nih? Gitu. Oke. Oke, jadi semuanya selalu, berpusat kepada tujuannya, yang akan menentukan sebenarnya kita perlu ngomong atau enggak. Karena Mhm, dua-duanya ya mungkin aja dilakukan dan baik gitu ya, mau ngomong ataupun tidak, sesuai sama tujuan kita apa tadi ya, kalau psikolog Rinda bilang. Jadi, boleh nih ya mungkin kalau para sahabat lagi berusaha bergumul atau kayak, "Aduh, maafin nggak ya? Aduh, maafin tapi mesti ngomong nggak sih? Atau udahlah simpen sendiri aja." Coba ingat-ingat dan kembali lagi ke tujuannya apa. Oke, boleh nih ya sahabat Afi kalau misalnya ada yang mau sharing tentang prosesnya, mungkin nggak usah disebutin namanya, nggak usah disebutin siapa oknum dan lain sebagainya, tapi boleh nih kalau ada yang punya cerita soal proses memaafkan, atau bahkan lagi ada ganjelan apa yang kayaknya masih susah buat kita proses, memaafkan, juga boleh sahabat Afi share nih ya sama-sama. Nanti kita bisa baca, bisa lihat, dan siapa tahu kita bisa bantu juga kasih insight atau juga, diskusi sama, sahabat-sahabat Afi. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita udah tahu nih ya kalau ternyata, untuk memaafkan, forgiveness itu ada banyak manfaatnya dan sangat dalam sekali maknanya, tapi nggak dipungkiri juga seperti yang tadi udah kita bahas, susah buat dilakuin. Kok kayaknya mau sih gitu ya, seringkali kita sebagai manusia tuh by knowledge, kita tuh tahu kalau ini tuh sebenarnya baik buat dilakukan, ini tuh sebenarnya mhm, perlu untuk dilakukan, atau sebenarnya mau sih, tapi kok susah ya buat dieksekusinya. Biasanya apa sih psikologisnya yang terjadi ketika sebenarnya kita tuh mau, atau mhm, sadar, atau tahu lah ya at least by knowledge tahu, tapi susah buat ngelakuinnya. Apa yang mmm. kira-kira menghambat seseorang untuk bisa melakukan, memulai proses memaafkan itu? Mmm, oke. Memang ini suatu proses yang nggak mudah gitu ya, dan Mhm, bener tadi, pasti ada hambatan-hambatan yang dialami teman-teman mungkin ketika mencoba untuk memaafkan gitu. Salah satunya adalah kayak misalnya, kesulitan untuk regulasi emosi, misalnya marahnya udah menggebu-gebu nih, atau kayak, ketika sedih, sedihnya tuh larut banget gitu. Jadi mmm, kayak, susah untuk, mengontrol gitu ya, meregulasi emosinya yang akhirnya ngebikin jadi larut gitu. mhm. Terus juga nggak dipungkiri ya ketika kita punya rasa dendam, mungkin keinginan untuk balas dendam gitu, rasanya tuh kita kayak mengejar kepuasan dari situ dan kita sebagai manusia tuh sebenarnya wajar sih ya ngejar kepuasan gitu kan. Kita merasa juga kayak punya, sense of control, kayak punya Mhm, kontrol, mhm, punya power nih untuk kayak, mmm aku akan nyakitin kamu, aku akan balas dendam sama kamu gitu. Jadi kayak, itu yang bisa menjadi, penghambat gitu ya. Yang namanya manusia itu kan sebenarnya punya insting untuk survive, untuk survival. Jadi, memang nature-nya
yang muncul seperti itu tuh gitu. Tapi ketika kita aware, kita sadar, oh ada nih hal-hal yang menghambat gitu. Dan sebenarnya aku punya opsi loh untuk nggak membiarkan ini terus menguasai aku gitu. Nah, disitulah Oke. kita bisa mulai tuh untuk milih mau memaafkan kira-kira atau mau gimana nih kita. Oke, jadi ada 2 poinnya ya, Mhm, si Klorinda terkait sama regulasi emosi dan juga, sense of control yang pasti semua dari kita punya. Jadi ketika kita sebenarnya sulit untuk mengelola atau kira-kira emosi yang kita rasa ini mesti digimanain, nah itu mhm, yang kadang-kadang membuat kita jadinya kayak dominan dominan yang memimpin kita adalah si emosinya. Instead of kita mau mikirin sebenarnya kita perlu melakukan langkah-langkah apa nih, perlu ngerencanain apa nih untuk bisa resolve situasi ini. Tapi karena terlalu marah mungkin, terlalu kecewa atau terlalu sedih, sehingga sulit untuk memaafkan juga. Oke, dan yang kedua adalah sense of control tadi ya, kadang-kadang kita pengen mhm, mengkontrol, apa namanya, sesuatu untuk terjadi, tadi berkaitan sama si apa, dominansi emosi itu ya. Kalau emosi yang masih dominan rasanya tuh pengen kalau marah ya pengennya kayak mhm, marah balik gitu ya, atau balas dendam lagi, sehingga kita ngerasa kita harus bisa ngekontrol itu supaya kita bisa ngelakuin hal yang serupa sama mhm, orang lain atau bahkan sama diri kita sendiri. Kadang-kadang juga kita kan kalau ngomongin sama diri kita sendiri, malah jadinya kayak makin keras lagi sama diri sendiri, kayak ini harusnya kalau kita belum sesusah ini atau lo belum biasanya yang sering terjadi kalau misalnya ketemu sama klien-klien juga adalah kalau belum, dapet sesuai achievement yang aku mau gitu ya, ya belum boleh tuh dapet reward, belum boleh santai-santai, belum boleh mhm, leha-leha, jadi kayak keras terus sama diri sendiri. mhm, Nggak mhm, memaafkan atau nggak menerima usaha-usaha itu juga bisa terjadi gitu ya. Sehingga betul, ketika kita tahu bahwa emosinya masih dominan dan keinginan kita untuk mengontrol itu juga masih besar, jadi itu jadi menghambat kita untuk bisa memulai proses memaafkan. Nah, mhm, kan mhm, seringkali kita mhm, juga dengar ya, si Kolorinda kalau, biasanya tuh ketika mungkin lagi intens-intensnya emosi kita atau lagi nggak nyamannya sama peristiwa itu, sama luka, sama trauma yang kita punya. Terus kadang-kadang kita suka ngerasa ketika mungkin kita udah jaga jarak sama orangnya, jaga jarak sama situasinya, terus kita, "Ya mhm, udahlah, udah lupa kok, berarti udah selesai." Gitu ya. mhm, Kita suka, mendengarkan istilah-istilah itu. Nah, kira-kira menurut psikolog Rinda, sebenarnya gimana sih ketika memaafkan itu dikaitkan dengan kita suka mengaitkan dengan melupakan. Kayak, ya udahlah kalau udah lama tuh, nggak apa-apa gitu ya, berarti udah selesai tandanya, berarti kamu udah baik-baik aja. Dan mungkin ada mitos-mitos lainnya yang mungkin dari psikolog Rinda juga suka temui di mhm, ruang-ruang praktik, itu sebenarnya kayak gimana sih mhm, kebenarannya ya, kita mau cari nih kebenarannya. mhm. Iya, Kak Putri, bener banget, nggak jarang gitu ya ditemui kayak ada mitos atau kayak, rumor atau kepercayaan tertentu gitu ya soal Mhm, memaafkan betul. ini gitu. Kayak banyak juga yang punya pikiran kayak, keenakan dong orang itu kalau misalnya aku maafin gitu ya. Ya, Apalagi kalau misalnya kesalahan yang dibuat sama orang itu kayak cukup besar atau kayak mhm, berdampak banget sama, diri yang merasa disakiti gitu. betul, Gitu. Ini kayak jadi sesuatu yang umum gitu kan ditemuin. Tapi, sebenarnya ya ini part of myths gitu, yang kayak misalnya tadi memaafkan sama dengan, melupakan gitu kan. Padahal kan seringkali, kita bisa nih maafin tapi kita nggak bisa lupa sama peristiwanya gitu ya. mmm, Dan sebenarnya ya itu valid-valid aja gitu, maksudnya itu bener gitu. Kayak, nggak berarti ketika kita memaafkan itu, terus kita bisa dengan mudah untuk melupakan gitu. Ya sebenarnya it's okay juga gitu kan, oke, kita masih sering keingat gitu. Tapi, dengan kita sudah memaafkan itu kita nggak lagi larut nih di dalam emosi negatif yang berat ketika kita mengingat peristiwa itu gitu. mhm mhm, Justru mungkin dengan ingatan-ingatan ini kita bisa nih ngambil pelajaran atau maknanya apa sih peristiwa ini terjadi sama aku gitu ya. Tuhan mau ngajarin aku apa sih dan akhirnya kita bisa lebih, mudah gitu untuk move on dari peristiwa yang kurang menyenangkan itu misalnya, mhm mhm mhm. gitu. Itu sih, terus kayak misalnya mitos lainnya, mungkin aku sekalian lanjutin ya, kayak, Boleh boleh, ada mitos apa lagi tuh? iya tadi kan ngomongin mitos-mitos gitu, aku jadi keinget mitos yang lain, kayak misalnya, memaafkan itu kayak, kalau kita jadi orang yang pemaaf,
kita tuh lebih gampang kayak dimanfaatin orang atau dipengaruhi Mmm, atau kayak diinjak-injak sama betul. orang gitu. Itu Iya kan yang iya. bikin kita takut juga gitu untuk kayak, ya udah maafin orang itu gitu. Mhm mhm. Kita takut untuk dipandang lemah dan lain sebagainya gitu. Padahal ya kalau misalnya kita pahamin lagi, memaafkan itu sebenarnya menempatkan kita di posisi sebagai orang yang kuat gitu. Kayak kita tuh masih Oke. menyadari loh, ada orang yang berbuat kesalahan sama kita, tapi Mmm, kita nggak membiarkan orang itu punya kendali atau punya power untuk terus nyakitin kita, gitu. mmm, mhm. Kan, misalnya kayak kita dikatain nih, terus kita sakit hati gitu, yang awalnya mungkin kita kebayang-bayang terus gitu, keinget sampai akhirnya dendam sama orang itu. Nah, di sini kan kita sebenarnya ngasih kekuatan buat orang itu untuk istilahnya nyakitin perasaan kita gitu. Padahal kita bisa milih loh untuk nggak membiarkan perkataan itu sampai ngeganggu kita gitu, apalagi sampai Oke. ngeganggu aktivitas kita sehari-hari, Mmm, gitu. mhm mhm. Terus juga, kadang kayak memaafkan itu dianggap kayak, nggak mengakui perasaan gitu, kayak, mmm, enggak, aku nggak marah, aku nggak sedih," gitu. Padahal sebenarnya kayak apapun yang kita alami, kayak perasaan kita mau sedih, marah, kecewa, itu sebenarnya sesuatu yang valid gitu. Tapi, kita balik lagi, kita memilih untuk nggak terus-terusan nih istilahnya, mengikuti emosi itu gitu, nggak terus-terusan nih kita Mhm berada di bawah kendali si emosi marah atau sedihnya itu gitu. Kita memilih untuk tadi, kayak memerdekakan diri gitu ya istilahnya dari, jerat-jerat perasaan yang mungkin kurang nyaman ini, gitu. mmm, Terus juga dengan memaafkan, nggak berarti kayak kita sering juga ya dianggap kayak, mhm. "Oke, kamu udah maafin aku ya, berarti kita bisa dong, melanjutkan hubungan ini, berarti bisa dong kita temenan," gitu. Padahal in real life seringkali kita ngerasa kayak, "Oh, aku udah nggak bisa nih istilahnya temenan," atau istilahnya, "Aku pacaran sama dia kayaknya aku udah nggak bisa," gitu. Mhm. Ya itu sebenarnya sesuatu yang valid juga, nggak berarti ketika kita memaafkan, terus kayak kita punya kewajiban untuk melanjutkan hubungan dengan orang itu, nggak juga. Kita bisa kok bangun boundaries atau batasan yang sehat nih, sama orang yang mungkin kita ngerasa, "Oh dia udah nyakitin aku," gitu. Oke. Tapi dengan membangun boundaries ini ya, nggak berarti kita nggak memaafkan juga gitu ya. Jadi Mhm kayak ini mhm tuh mhm. hal-hal yang bisa jalannya barengan, gitu sih. Mungkin itu Oke. mitos-mitos yang kayak cukup sering gitu kita temuin di, Betul. mmm, Bener bener. Kayaknya klien-klien. jadi Mhm. hitam putih gitu ya, si Korinda. Kayaknya kalau Betul, bangun mhm boundaries mhm. berarti sama dengan tidak memaafkan. Kalau Mhm memaafkan sama mhm. dengan rujuk, bisa balik lagi seperti Mmm, sedia mhm, kala. Padahal, mhm, memang, kita tidak hidup di dunia yang hitam putih, makanya mungkin kadang-kadang juga suka mmm, dibilang dunia psikologi itu serba abu-abu karena memang serba iya, bergantung. Case by case situasinya atau sama individunya juga, sama konteksnya. Jadi kadang-kadang nggak selalu memaafkan itu sama dengan kita bisa rujuk lagi. mhm, Tapi bahwa kita memaafkan perilakunya, tadi di awal si Kolinda sempat bilang tuh ya, kita tuh tidak sama dengan membenarkan perilakunya. Tapi mungkin kita memaafkan bahwa kita bisa memahami, mengerti kenapa itu dilakukan, kita berusaha mmm, melepaskan emosi negatifnya, tapi kita nggak terima dengan perilakunya. Kita tetap merasa bahwa perilaku itu tidak benar, tidak kita mhm, benarkan, plus kita punya batasan yang jelas nih terhadap hubungan itu, terhadap relasi itu. Dan mhm, tadi juga bener banget yang, apa, sering kita dengar juga ketika si kalau Rena bilang memaafkan itu sama dengan kita tidak mengakui gitu ya, dalam arti kayak, oh, seolah-olah kita sebenarnya nggak benar-benar mengakui perasaan-perasaan negatif kita atau, "Ah, berarti kamu sebenarnya kemarin nggak marah-marah amat kan?" Loh tidak, memang sebenarnya marah banget, tapi justru karena kita bisa memproses itu, melepaskan marahnya, bisa meregulasi, kemudian kita bisa sampai pada tahap tahap memaafkan. Dan tidak mhm, sama dengan bisa dimanfaatkan juga ya, itu sering banget mhm, juga tuh. Kayaknya mungkin sahabat-sahabat Afi yang pernah mendengar mitos ini atau mungkin pada beberapa kesempatan didoktrin gitu ya dalam tanda kutip sama mitos-mitos ini bahwa, "Jangan mau dong," gitu ya, "nanti kamu diinjek-injek kalau kamu mau memaafkan," gitu ya. "Jangan mau, kamu harus punya harga diri." Padahal yang tadi si Kawarina bilang, justru menunjukkan bahwa kita punya sisi powerful, dalam arti kita punya mmm, kendali. Tadi sense of control-nya justru kita balikin bahwa saya mhm, punya kendali dan memilih menyelamatkan diri saya untuk tidak berlarut-larut dalam emosi itu, dalam mhm, pengalaman yang tidak menyenangkan, mau bebas dari situ, sehingga memilih untuk memaafkan, gitu ya, psikolog mhm, Nda. mhm. Wah, ini menarik banget. Betul banget. Mhm mhm.
Oke, karena banyak banget yang, kita anggap, "Iya ya, harusnya kan begitu," tapi ternyata justru kalau kita lihat lebih dalam maknanya, kita perlu ada, perubahan mindset nih ya, sebuah insight yang si Korinda kasih ternyata justru memaafkan itu adalah sebuah power loh, teman-teman, Mhm, sahabat Afi. Jadi, memaafkanlah sebagai bentuk bahwa kita tuh punya kendali penuh dan memilih apa yang baik dan benar buat, diri kita, gitu. iya, betul banget. Mhm mhm. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih ya, psikologinnya yang kemudian jadi kayak paling penting juga, mungkin para sahabat kemudian udah dapat insight bahwa, "Oh iya ya ternyata itu penting, ternyata ada beberapa hal yang mungkin selama ini aku Mmm, yakini keliru." Kemudian tadi psikologinnya menyampaikan sebetulnya ada insight-insight atau pemikiran yang baru. Kemudian akhirnya tergugah nih kita untuk misalnya mau mhm, memulai proses memaafkan itu sendiri. Kan susah ya katanya ya, meskipun gampang tapi susah dilakuinnya. Kalau gitu, kira-kira kita bisa mulai dari mana sih psikolog Rinda supaya proses memaafkan ini tuh juga jadi sesuatu yang possible untuk bisa kita lalui? hmm, oke. Oke, iya. Tadi aku sempat mention juga gitu ya di awal kayak, mmm, sebenarnya kita human nature atau instingnya itu kan memang survival gitu. Jadi kayak kita tuh selalu mencari cara untuk survive lah dalam hidup Ya, ini gitu kan. Dan nature juga buat kita istilahnya ketika kita dijahatin, oke aku akan balas gitu, karena itu a part of survival-nya kita sebenarnya gitu. betul, bertahan Tapi defense ya. yes, betul. Nah, makanya ketika, muncul nih kayak dendam itu gitu kan, wajar ya dendam itu, tapi terus kita bisa nangkep nih bahwa kita bisa aware kayak, "Oh ini tuh sebenarnya baik nggak sih buat kita?" Jadi, Mhm, langkah pertamanya itu adalah coba untuk sadar atau aware gitu. Sadarin aja misalnya kayak ada rasa marah, rasa kecewa gitu ya, kayak benci gitu mungkin sama orang yang udah nyakitin kita. Nah, mhm, tapi kita, berangkat dari situ, kita tahu juga bahwa kayak kelamaan nyimpen perasaan-perasaan ini, ngebuat kita ngerasain sensasi-sensasi yang mungkin nggak nyaman. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba keinget, misalnya kita marah banget sama orang, terus kita jadi larut, kita jadi bad mood gitu ya, kayak tadi iya, yang sempet aku sebutin gitu contohnya. Ini kan bisa berlangsung dalam periode yang lama. Nah, mhm tentu dong ketika kita udah sadar, oke, kita perlu dong untuk melakukan sesuatu mhm, supaya kita bisa menghadapi nih, mengatasi perasaan yang nggak nyaman ini, gitu. mhm, Jadi pertama aware aja sih, maksudnya kayak ada perasaan mungkin, tadi perasaan-perasaan yang berdampak buruk tadi gitu, dan sadar, "Oke, mulai dari sini aku mau berangkat ke mana?" Gitu. Oh ternyata oke. mungkin aja memaafkan itu bisa jadi satu pilihan yang bisa dilakukan gitu, dengan catatan pahamin aja bahwa memaafkan itu dilakukan ya first adalah untuk diri sendiri dan Mhm bukan untuk mhm orang lain, mhm. gitu. Oke, nah ini berarti mulai dari aware atau sadar. Mhm Jadi, mhm bahkan ke diri kita sendiri pun kita nggak usah kayak, "Oh enggak kok, kayaknya gue enggak kok, nggak apa-apa kok, biasa aja," gitu ya. "Ah, mhm gue mhm baik-baik aja kok," gitu. Padahal sebenarnya mungkin ternyata, marahnya masih ada, kecewanya masih ada. Jadi ketika sebenarnya itu masih ada dan dirasakan, mhm berarti kita boleh bilang bahwa, mungkin disclaim ke diri sendiri aja dulu gitu ya, memvalidasi dan menerima bahwa, "Oh iya aku memang masih marah, aku memang masih kecewa, aku mhm memang ada perasaan kesel banget nih, kayaknya masih diubun-ubun banget nih, tiap kali inget kok kayaknya masih sama ya intensitasnya mhm keselnya," gitu. mhm Kita perlu mhm berangkat dari sadar dulu. Oke, nah kemudian kalau kita udah sadar nih psikolog Rinda, udah tahu, oh masih marah, oh masih sedih, masih kecewa, masih kesal, dan what next yang perlu kita lakukan? oke. Iya, melanjutkan tadi ya setelah kita, aware gitu sama perasaan-perasaan yang bikin nggak nyaman ini gitu kan, iya, kita juga perlu untuk memproses emosinya. Jadi dalam memaafkan ini kan Oke, gak berarti kita menginvalidasi apa yang kita rasakan gitu ya. mhm Kita mhm, perlu mengakui juga bahwa, oh ada loh perasaan-perasaan yang bikin gak nyaman ini. Dan terus mungkin sering banget butuh untuk diekspresiin gitu. Kayak mmm, mhm banyaklah mhm, cara untuk mengekspresikan emosi, yang tentunya kita perlu nyaman juga ya dalam melakukannya. Misalkan kalau misalnya, punya hobi nulis, bisa dengan menulis, journaling gitu. Atau kalau misalnya, kita punya, hobi-hobi lain kayak misalnya dengan olahraga gitu kan, kayak
itu bisa jadi opsi-opsi yang dilakukan juga gitu. Jadi sambil, mengekspresikan emosi itu kita juga jadi bisa ngerefleksiin gitu kayak, "Kenapa ya aku ngerasa demikian?" Gitu. Mhm, Atau misalnya, "Apa ya yang buat aku nggak nyaman nih kalau ketemu sama orang ini?" Gitu. mhm, Jadi ini yang, bisa ngebuat kita reflektif juga sama perasaan. oh, Terus yang ketiga bisa juga dengan bercerita sama orang lain, dengan orang-orang terdekat. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari ngeproses emosi juga gitu ya, dengan mhm, kita ngobrol ke orang lain, cerita ke orang lain, kadang beda gitu ya, Kak, kalau misalnya kayak kita cuman ngomong di otak sama ketika dikeluarin gitu omongannya, iya iya, itu kita bisa punya efek yang lebih gitu dalam, mhm, mhm, mengekspresikan emosi kita gitu, kita jadi lebih lega dan lain sebagainya, mhm, mhm, gitu. Jadi, itu yang bisa dilakukan. Terus juga, selain tadi memproses emosinya, kita juga bisa mempraktekkan empati gitu. Sebelumnya juga udah disebutkan tadi sama Kak Putri kayak, kita bisa lebih memahami orang lain nih kayak, "Kenapa ya, dia waktu itu ngelakuin hal ini?" Misalnya, "Oh, ternyata dia masa kecilnya demikian," gitu. Biasanya kalau oke, orang-orang psikologi tuh suka kayak gitu ya, kayak mhm, aku mhm, kalau ngobrol sama temenku kadang udah sampai di titik itu tuh, kayak mhm, bisa mhm, empati, bisa mencoba untuk lihat dari POV orang lain. mhm, mhm, Tapi, hal ini mungkin kayak, eee, apa ya, levelnya lebih sulit gitu, sulit untuk dilakukan. Oke, kalau misalnya itu sulit dilakukan mungkin empati dulu aja sama diri sendiri. Lihatlah diri kamu bahwa, ternyata udah lama loh kamu ngalamin emosi ini yang sebenarnya tuh ngeganjel dan gak enak gitu loh, dan mungkin sering banget ya kita nggak bisa ngelakuin apa-apa soal emosi itu gitu. mhm, Selain ya tadi ya kayak balas dendam pun juga kan sering kali kayak kita susah nih untuk bikin rencana dan lain sebagainya. Itu kan betul, jadi hal-hal yang bikin kita menderita gitu. iya, Jadi, bayangin aja kalau kita punya temen, punya, orang lain gitu yang dekat sama kita ngalamin hal yang sama, kita mau nyaranin apa sih ke dia gitu. Apakah dengan menyimpan dendam ini, membuat hidup kita lebih bermakna gitu, istilahnya gitu mmm, kan. Jadi kayak hal-hal yang itu yang bisa ditanyakan gitu. oke. Terus mmm, gitu. Terus mungkin agak panjang maaf ya Kak Putri, Nggak apa-apa, ini biar mungkin mungkin Sobat melanjutkan. Afi mau sambil nyatet juga step-stepnya boleh nih. Nah, tapi yang, last step-nya itu adalah yang Mhm, menurut aku paling penting juga, itu adalah untuk melepaskan ekspektasi kita akan orang lain gitu. Ketika oke, kita udah berhasil wow, memaafkan, ya kita mhm, bisa nih build pemahaman baru bahwa, mhm, "Oh, oke, aku perlu melepaskan ekspektasiku misalnya terhadap si A," gitu. mhm, Kadang mhm, kita punya ekspektasi-ekspektasi terhadap orang lain yang sebenarnya balik lagi nih, wajar banget buat mhm, dilakukan. Kayak seharusnya dia gini, harusnya dia gitu dong, dia nggak boleh dong kayak gini gitu ya. iya, Yang kita pahami bahwa, sebenarnya orang lain itu selalu ada kemungkinan ekspektasi kita itu nggak terpenuhi oleh orang lain gitu. iya, Mungkin juga kalau kita ngarep orang yang minta maaf gitu kan, ngarep dia membenarkan kesalahannya, itu juga mungkin banget nggak terjadi gitu. mhm, Jadi mhm, hal-hal yang itu yang mungkin akan bikin kita kecewa gitu ya. Jadi, oke, dalam proses memaafkan ini penting juga untuk paham bahwa, oh, kita nggak semua ekspektasi kita akan diwujudkan oleh orang yang kita harapkan itu, gitu. gitu, Jadi bisa lebih, mudah nih untuk memproses semuanya. oke. Gitu. Wow, oke, ternyata ada beberapa poin yang tentu kalau dibayangkan prosesnya tentu mungkin nggak singkat ya, Mhm, psikolog Linda. mhm, Ini mungkin juga nggak linear, dalam arti bisa aja bolak-balik gitu. Mungkin juga ya, psikolog Linda bahwa prosesnya kita mhm, udah sampai refleksi, terus kok masih ada emosi lainnya ya yang ternyata baru muncul, kita juga bisa ekspresiin lagi. Jadi ketika sudah sadar, tadi kita bisa ekspresikan lewat berbagai hal, mhm, mengeluarkan itu sehingga nggak hanya kesimpen, diem, mendem di dalam tubuh dan di dalam pikiran kita, tapi benar-benar bisa kita, keluarkan, bisa dirilis gitu. Dan tentu ternyata mhm, ketika kita merilis, itu jadi momen yang di mana kita terbantu untuk pada akhirnya bisa dibarengi dengan refleksi. Mulai banyak pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa ngebantu kita menguraikan dan menjelaskan, "Ini sebenarnya kenapa sih kok kayak gini? Kenapa kok gimana caranya bisa sampai seintens ini ya peristiwanya?" Dan bahkan mhm, tadi, mhm, melanjutkan ke yang si Claudia bilang soal empati yang jadi penting banget juga.
kita harapannya bisa sampai ke titik di mana kita bisa melontarkan pertanyaan, "Kenapa ya, kok dia ngelakuin itu?" Itu juga banyak Mhm, pertanyaan yang sering kita lontarkan ke klien-klien atau di ruang praktik, karena seringkali mungkin yang bikin kita kesel peristiwa atau perilaku atau situasi at that moment. Tapi sebenarnya di belakangnya bisa jadi ada banyak hal yang kemudian menjelaskan kenapa kok titik itu bisa kejadiannya kayak gitu, gitu. Nah itu jadi, at gitu. some point membuat kita jadi bisa lebih paham ya sama situasinya, background-nya, kondisinya, bahkan untuk diri kita sendiri ataupun buat orang lain. Seringkali ketika kita sudah memahami itu, sudah menunjukkan empati kita sama situasi orang lain, malah biasanya ke-reduce sendiri ya kayak, "Oh, Mmm, jadi wajar kenapa kok dia kayak gitu. Maybe dia juga terluka, makanya kenapa dia melakukan hal-hal, yang juga menyakiti orang lain," misalnya. Gitu, dan kemudian yang terakhir juga bagus banget yang kayak ngingetin kita semua, kayak kita semua diingetin, sama si Klorinnya bahwa jangan berekspektasi sama orang lain. Kadang-kadang kita mesti mencoba juga mengelola ekspektasi kita sama orang lain. Tadi mesti, tahu dan sadar juga mana yang kira-kira bisa sepenuhnya kita kontrol, dalam arti betul. memang kita mungkin untuk handle itu, kita bisa kontrol itu, tapi mana yang memang udah di luar batas kendali kita. Mau kita hebat kayak apa, mau kita berjuang kayak apa, ya itu memang udah bukan kendali kita gitu ya. Salah satunya adalah respon orang lain, mengharapkan dia minta maaf atau mengakui kesalahannya, di saat kita tahu bukan kita yang salah, harusnya dia dong yang minta maaf, harusnya dia dong yang memaafkan, kenapa harus gue gitu ya. Tapi if it Mmm, not will happen, ya berarti bergeraknya dari kita. Gitu, dan itu betul. Mhm, biasanya justru akan jadi lebih melegakan kita, karena kita nggak terbeban dengan harapan-harapan dalam tanda kutip, yang bisa jadi palsu ya, karena kita belum tahu bisa kejadian atau enggak. Jadi itu mhm, harapannya bisa membantu proses memaafkan kita jadi lebih lega, jadi lebih smooth, mhm. dan, kita ya bisalah mencapai kesembuhan atau pemulihan dari proses memaafkan itu sendiri. Betul betul. Wow! Dan ini, apa namanya, tadi prosesnya nggak linear mungkin ya, Betul eee, betul. Mhm, psikolog Rinda, dan kalau seandainya mungkin sahabat-sahabat Afi yang juga merasa kesulitan nih untuk mengekspresikan atau untuk melakukan refleksi gitu ya, untuk bisa menggali itu, memahaminya, ya nggak apa-apa juga kalau ternyata butuh bantuan profesional. Selain misalnya mmm, kalau misalnya ketemu sama temen atau orang yang cukup nyaman, cukup aman dan bisa dipercaya membantu itu will be good. Bisa jadi punya support system yang cukup memadai. Tapi kalau memang ternyata kemudian butuh ada, proses yang dibantu lainnya, bisa banget untuk juga ke, profesional untuk menjalani sesi-sesi konseling sehingga bisa sama-sama terurai. Karena wajar ya psikologinnya ketika dalam kondisi-kondisi kayak gitu, kita ada beberapa, yang mengalami, blok gitu, misalnya kayak stuck, terus kayak nggak bisa mikir, "Aduh nggak tahu mesti dari mana nih." Udah sadar tapi mhm, terus nge-blank nih, "Psikolorinda gimana mhm, dong?" betul betul. Jadi bisa call Psikolorinda, "Psikolorinda bantuin dong!" Gitu ya. Jadi, bisa Betul betul. bisa, menghubungi profesional, psikolog ini juga ada di psikolog sahabat keluarga di AFI, yang juga bisa mungkin membantu, sahabat-sahabat AFI semuanya, atau mungkin rekan-rekan yang tahu, "Oh kayaknya temanku lagi butuh nih, keluargaku kayaknya lagi butuh nih," gitu ya. Mungkin juga bisa kita bantu proses sama karena lagi-lagi manfaatnya luar biasa untuk diri sendiri, untuk kesehatan mental kita, untuk kesejahteraan diri kita, karena kita deserve gitu ya untuk, pada akhirnya berada di kondisi kita yang terbaik, untuk bisa memperjuangkan yang terbaik buat hidup kita, memberikan yang terbaik juga untuk untuk lingkungan sekitar kita. Karena kebayang kalau kita lagi nggak optimal, kita lagi kayaknya "pahit" dalam tanda kutip gitu ya, sulit memaafkan, tentu Mhm. yang kita keluarin ke orang-orang sekitar juga biasanya lagi tidak dalam kondisi yang optimal. Nah, kalau gitu mungkin dari psikolog Rinda ada pesan-pesan apa nih untuk para sahabat yang mungkin lagi bergumul atau lagi berproses, dalam forgiveness-nya? Boleh Mhm. silahkan nih. Oke, yang penting untuk diingat itu tadi udah beberapa kali disebutin bahwa ini sebuah proses yang mungkin banget nih kayak maju mundur. Misalnya hari ini ngerasa, "Oke, kayaknya aku siap untuk memaafkan, aku sudah cukup lega," tapi ternyata besok keinget lagi, marah lagi gitu ya. Jadi itu kayak, nggak
garis lurus, tapi bisa banget maju mundur gitu. Dan balik lagi ya, harus lembut sama diri sendiri dalam berproses. Jangan terlalu keras kayak gimana sih kemarin kayaknya aku udah bisa maafin deh. Tapi kok hari ini aku nggak bisa, aduh aku tuh payah banget dan lain sebagainya itu kan Ya, ya. kita cenderung kayak gitu ya. Jadi dalam berproses ya lembut aja sama diri sendiri. Gitu, mungkin itu aja sih dari aku, Kak Putri. Oke, dengan suara psikolog rendah yang lembut dan tentu akan menenangkan, pesannya adalah lembutlah sama diri sendiri, para sahabat ya. Sehingga, prosesnya juga bisa jadi lebih enteng gitu ya, bahwa, proses ini possible untuk dilakukan, tapi tentu masing-masing orang punya jalannya yang berbeda-beda. Waktunya, energinya, kapannya, itu semuanya akan pasti sangat, bergantung sama kekhasan dan keunikan masing-masing orang, jadi tenang aja gitu ya, psikolog Rinda. Mhm. Betul betul. Oke, kalau gitu thank you banget psikolog Rinda untuk ngobrol-ngobrolnya, kita dapat insight baru soal memaafkan, sesuatu yang sederhana tapi ternyata rumit, sesuatu yang kayaknya, simpel tapi ternyata pelik ya. Jadi Mhm. semoga para sahabat, setelah mendengar episode ini bisa dapat insight dan juga mungkin bisa memulai perjalanannya untuk memaafkan dan tadi ingat bersikap lembutlah dengan diri sendiri dan, bisa banget loh mengakses bantuan atau mencari support system yang memang dibutuhkan untuk Mmm. mendampingi dalam proses ini. Ingat, kesehatan mentalmu, kesejahteraanmu juga penting untuk bisa diperjuangkan untuk mengeluarkan versi terbaik dari dirimu. Sahabat Afi, terima kasih. Saya Ardelia Putri dan juga psikolog Rinda pamit undur diri. Semoga kita akan ketemu di acara-acara kegiatan berikutnya dan jangan lupa sahabat, stay tune terus untuk bisa nonton Yuk Kita Ngopi di episode-episode berikutnya, atau kalau yang belum nonton episode-episode sebelumnya, silahkan boleh ditonton satu-satu, siapa tahu ada yang punya buku khusus untuk merangkum materi-materi ini, wah seneng banget. Oke, kalau gitu akhir kata kami ucapkan selamat mencintai dan selamat berkarya, sampai jumpa lagi. Bye.